Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama Darul Ulum Media Center di segmen Deukes Darul Ulum Podcast. Para santri, orang tua, seluruh kaum muslimin wa muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini sama-sama sudah ada di hadapan kita semua guru kita, orang tua besar kita, Kiai Haji Nasruddin Latif. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita hari ini Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat ya. bi sihatin wa afiyatin. Alhamdulillah. Hari ini tanpa kita sadari atau bahkan orang banyak menyadari, dengan begitu banyak hikmah di bulan suci Ramadan, tentu hari semakin hari sudah mulai kita lalui. Ya. Mendekati hari akhir di bulan suci Ramadan, tentu akan banyak hikmah pasca di bulan Ramadan, yaitu Idul Fitri. Betul. Di dalamnya tentu akan banyak sekali sebuah misteri, bahkan sebuah hikmah yang memang Kiai sendiri kapi hal itu seperti apa Kiai? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kita di tahun ini masih bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, qiyamul lail, tadarus Quran, bersilaturahmi dan berbagi. Alhamdulillah. Ya, tidak ada yang misteri sebetulnya. Tidak ada yang misteri bahwa sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan memasuki Idul Fitri. Di dalam ajaran Islam kita memiliki dua hari raya ya, dua hari raya. Tuh. Yang pertama Idul Fitri, ya. Yang kedua Idul Adha. Ini saling berkaitan gitu ya. Dan yang tinggal beberapa jam atau hari ini, nggak lama lagi kita akan memasuki Idul Fitri gitu ya. Tuh. Ya secara arti atau secara makna lugawi, Idul Fitri itu Id artinya hari raya gitu ya. Fitri artinya kesucian. Jadi Idul Fitri itu secara bahasa hari kesucian gitu, secara bahasa. Adapun secara istilah para ulama syariat, Idul Fitri itu hari raya yang dihadapi atau yang akan dihadapi oleh kaum muslimin yang sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, ketika dia mengakhiri, dia masuk ke Idul Fitri. Nah, itu secara syariat gitu ya. Ada yang menarik Kiai tadi. Ya. Ketika orang menghadapi situasi hari raya, tentu dibarengi dengan hati yang gembira. Nah, di sini menjadi pertanyaan ini adalah bagaimana menyikapi kegembiraan itu tuh. Mungkin ada batasannya tidak, Kiai? Ya, gembira dalam artian tidak dilarang dalam agama gembira itu. Tuh. Dalam agama tidak dilarang, bahwa kegembiraan adalah bagian daripada agama gitu ya. Betul. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergembira di hari raya Idul Fitri. Sangat bergembira. Malah dalam sebuah riwayat, Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian ada istri-istri para sahabat yang bergembira, kemudian ya sambil menyapa tersenyum gitu ya. Dan malah diriwayatkan ada sebuah bukan nyanyian sebetulnya, tagoni, rasa kegembiraan itu meluap gitu ya. Betul. Karena mereka bahagia dan mereka senang gitu ya. Sudah bisa melewati satu fase gitu ya, yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan zaman Nabi dengan sekarang beda ya. Iya, betul. Kalau zaman Nabi nggak ada orang yang jualan buat takjilan apa. Daerah panas, daerah gersang gitu ya. Kemudian fasilitas sarana pun masih minim gitu ya. Tapi mereka
masih bisa berbahagia dan bergembira. Ya apalagi kita ya gitu ya, kita mau bulan Ramadan itu benar-benar bahagia numpahin. Jangankan Idul Fitri, sebelum Idul Fitri aja kita udah bahagia benar, apalagi sore. Sore itu gua bahagia semuanya keluar habis asar kan gitu ya. Hanya memang Sampai macet jalan gitu. Situasi bahagia kita hari ini kultur dengan tadi kayak sampaikan bahwa situasi Ramadan atau Idul Fitri di zaman Baginda tentu berbeda di situasi di hari ini. Kegembiraan hari ini banyak sikap yang memang menurut saya pribadi ya. Orang meluapkannya dengan salah satunya sesuatu yang baru, tentunya dalam segi johiriah, misalkan menggunakan pakaian baru. Apa itu sebatas kultur atau memang atau apa itu? Ya itu makan hanya bagian daripada budaya ya, bagian daripada budaya. Adapun pakaian baru apa pakaian lama itu makan budaya. Salah satu luapan kegembiraan, kebahagiaan. Ya kalau kita lagi gembira, lagi bahagia ya kadang-kadang kita kan suka memperlihatkan kegembiraan kita, kebahagiaan kita dengan saudara, dengan sahabat dan yang lainnya gitu ya. Itu wajarlah manusiawi. Saya kira selama tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memang sudah ditentukan oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan adab-adab tata krama hubungan sesama manusianya. Itu saja. Dan bagaimana kalau Lebaran itu apakah harus pakai baju baru? Kan ada istilah kan? Betul. Menurut ada sebuah istilah laisal id bi thawbil jadid gitu ya. Atau laisal id bi thawbil jadid. Id itu bukan dengan baju baru gitu ya. Itu mah kan hanya simbol budaya saja. Walakin al-id, ya kan. Adapun disebut dengan id itu adalah biqalbil jadid. Ya, hati itu ya baru gitu ya. Fitrah gitu ya. Kembali ke kefitrahan gitu ya. Bahwa manusia itu ya pengen bahagia, pengen gembira, pengen bahagia. Dan kalau dia sedang berbahagia, gembira, dia bisa memperlihatkan kebahagiaannya, kegembiraannya. Betul. Mungkin dengan cara berbagi, dengan cara mempersilahkan orang datang ke rumahnya. Tidak ada pintu yang tertutup itu di hari raya itu. Semuanya membukakan pintu. Baik yang kenal maupun yang tidak kenal. Apalagi di kampung-kampung ya, di kampung-kampung. Kecuali mungkin di daerah-daerah perkotaan industri ya yang kebanyakan para pendatang ya mereka kembali ke kampungnya ya di kampungnya rame ya kan, tempat dia mencari rezekinya malah sepi kan begitu ya, tidak seperti nampak gitu ya. Idul Fitri itu kayak biasa-biasa saja gitu ya, tapi di kampung halaman di desa-desa masih terlihat. Dan itulah uniknya Islam di Indonesia atau di Asia kan begitu ya, itu unik gitu ya. Dan itu adalah salah satu budaya, tradisi kan begitu yang memang lahir dari agama gitu ya. Lahir dari agama. Yang mendorong itu adalah agama gitu ya. Agama bukan apa-apa. Jadi sesungguhnya agama itu indah agama itu. Agama itu indah gitu ya. Orang beragama itu indah. Beragama itu indah, tidak gersang ya gitu ya. Tapi hidupnya dinamis gitu ya, dan sebagainya. Tadi yang tak kalah penting dari sebuah kultur tentu ada intro. Setelah kita paksa intro ini introspeksi ya, setelah pasca Ramadan kemudian Idul Fitri, nah maka ada hal yang perlu kita persiapkan tentunya setelah Idul Fitri atau setelah Ramadan satu bulan lamanya kemudian kita masuk ke hari kemenangan, maka ada sesuatu yang perlu kita persiapkan kayak. Nah seperti apa tuh? Tentunya dalam keimanan kita atau kehidupan kita yang memang harus melangkah lebih maslahat lagi, lebih baik lagi. Ya, iya kan tuntutan daripada puasa itu kan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian mencapai sebuah derajat, makom, keadaan, situasi dalam ketakwaan. Bahwa pasca puasa itu adalah dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Takwa ya. Takwa itu kan sebetulnya menjaga diri kita,
keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, komunitas kita gitu ya. Agar senantiasa berjalan pada relnya lah. Tidak melakukan yufsiduna fil ardi, tidak merusak gitu ya. Merusak lingkungan, merusak alam, merusak hubungan sosial gitu. Itu harap takwa itu seperti itu kan. Takwa itu kan ada perasaan bahwa dia itu senantiasa diawasi gitu ya, oleh Sang Maha Jagat Raya ini, Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, dia merasa ada yang mengawasi gitu ya, mengawasi, ada yang mengontrol gitu ya. Bahwa dia tidak boleh hidup semena-mena, dia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang destruktif, merusak ya, menyakiti dan sebagainya. Kan kata Rasulullah kan, hidup orang mukmin itu kan apa ya, seperti lebah kan gitu ya. Hidup orang mukmin seperti lebah gitu ya. Lebah dimanapun dia hinggap, dimanapun dia mencolok ya. Mencolok bahasa apa ya? Mencolok. Ya, dimanapun dia hinggap, hatta di bunga ya. Lebah kan senangnya mencolok di bunga gitu ya. Bunga itu tidak diruksak gitu ya. Betul. Nggak diruksak bunga itu kan gitu ya. Malah dengan adanya lebah, justru bunga itu akhirnya membuahkan hasil sampai dia bisa berbuah gitu ya. Itu lebah ya gitu. Hidup orang itu seperti hidup orang mukmin itu kanakhli, bagaikan lebah gitu ya. Jadi ya kalau saya mengumpamakan, Ustadz mengumpamakan bahwa orang takwa itu ya hidupnya seperti lebah. Lebah ya. Iya. Dimanapun dia hinggap, dia tidak merusak. Kemanapun dia pergi, dia tidak pernah menyakiti kan gitu ya. Dan kotoran lebah itu, lah itu manfaatnya banyak. Banyak ya. Iya, sampai mengeluarkan madu dan sebagainya. Tapi jangan macam-macam sama lebah gitu ya. Diseret ya. Diganggu diseret nanti kan begitu ya. Wah, apalagi lebah-lebah kayak Bang Bara yang gede gitu ya. Jangan macam-macam itu. Diganggu aja satu, diserang itu sama lebah itu kan. Jangan sembarangan, kalah itu. Pasukan mana aja, tentara elit mana aja, kalau serang sama lebah mundur semua. Seperti itu kan. Jadi pasca Ramadan itu justru hidup kita, pola hidup kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita ya harus lebih mawas diri lah, waspada gitu ya. Mawas diri, waspada ya kan. Tahu situasi, tahu kondisi, harus bagaimana bersikap, bertindak dan sebagainya. Itu yang terpenting kan. Luar biasa Kiai. Berkaitan tadi dengan situasi dan keadaan ya tentunya semua masyarakat hari ini, para santri, orang tua, kita dihadapkan lagi-lagi dengan situasi dua Idul Fitri mendatang ini, tentunya dengan situasi yang pandemi yang sampai hari ini masih belum berakhir. Mungkin ada hikmah besar nggak Kiai di balik semua itu? Yang sudah pasti kita merasakan ya 1 mau 2 tahun ini kita dihadapkan ke sebuah situasi, kondisi tidak cuma Indonesia ya, seluruh dunia ya mengalami pandemi COVID-19 ya, yang sampai hari ini masih naik turun, naik lagi turun lagi. Ya kalau apakah ada hikmahnya? Ya sudah barang tentulah ada hikmahnya. Dengan pandemi COVID-19 ini merubah struktur ya, merubah struktur masyarakat ya, budayanya, kemudian sosialnya, politiknya, sampai ekonominya dirubah dengan pandemi COVID-19 ini. Sudah barang tentu kan ini kan sebuah peringatan gitu ya. Ini kan tidak mungkin ujug-ujug pandemi ini ada. Walaupun kan menurut para ilmuwan asal muasal pandemi ini begini dan sebagainya. Itu kan secara keilmuan ya, keilmuan rasional kan itu. Tapi kan di balik semuanya itu pasti nggak lepas daripada rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya daun jatuh aja kan
Dari pohon ke bumi kan Allah Maha tahu. Ada maksud tujuannya. Kapan dia daun ini jatuh di mana, jam berapa, detik berapa, Allah Maha tahu. Apalagi ini menyangkut pandemi COVID-19 dan seluruh dunia. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Dengan keadaan pandemi seluruh dunia ini secara garis besar tentu itu, maka di lingkup kita, masyarakat kita, agar tetap menjalankan ibadah ini memiliki kualitas yang lebih unggul tentunya pasca Ramadan atau di hikmah Idul Fitri ini. Nah, bagaimana kita agar kita tetap terjaga menjalani nilai ubudiyah kita nih, Kiai? Sudah barang tentu kan dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mawas diri, menjaga diri. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, qu anfusakum. Jagalah diri kalian semuanya, wa ahlikum nara, dan keluarga kita. Ya walaupun dalam situasi COVID-19 ini kita menyambut Idul Fitri, bukan tidak boleh kita berbahagia dan tidak boleh meluapkan kebahagiaan kita. Ya, sudah saatnya lah hari ini Allah mengingatkan kita. Bukan tidak boleh bergembira, bukan tidak boleh bahagia, bukan tidak boleh meluapkan kegembiraan di hari kemenangan, di hari kesucian ini. Tapi ini harus dijaga tetap. Yang namanya protokol kesehatan, prokes harus diikuti, ya, diikuti karena memang agama mengajarkan, ya, mengajarkan kepada kita. Ya di atas tradisi yang memang sebelumnya kita lakukan, di atas budaya yang memang sebelumnya kita lakukan di hari Idul Fitri, ya masih ada kan sisi lain, sisi kemanusiaan. Nah, sisi kemanusiaan ini. Manusia ini yang diciptain kan Allah kan itu. Walaqad karramna bani Adam. Allah ini kan memuliakan anak Adam gitu ya. Lah anak Adam kan semuanya berarti kan. Ya kaum muslimin, kaum muslimat, ya semuanya manusia aja yang masih namanya manusia, harus kita muliakan, kita hormati. Kita jaga jangan sampai COVID-19 ini menyebar gitu ya. Ya kita jagalah diri kita, keluarga kita, tetangga kita ingatkan. Jangan terlalu sombong lah kita ini. Wah, saya nggak percaya sama pandemi, saya nggak percaya sama COVID. Jangan begitulah, terlalu angkuh, terlalu sombong kita ini gitu ya. Terlalu sombong di hadapan Allah gitu ya. Bahwa ini COVID-19 ini ada dan memang real, ada, nyata, dan ini adalah makhluk Allah gitu ya. Sudah barang tentu makhluk Allah ini punya tugas. Tugasnya apa? Mengingatkan manusia gitu ya. Diingetin sama bakteri ini. Ini Allah belum nurunin pasukan yang lebih hebat lagi ya, para malaikatnya, baru nurunin bakteri aja ini manusia udah ketakutan semuanya. Sampai kucar kacir. Sampai tentara turun ngejagain jangan sampai ada mudik. Pangser turun semuanya. Jangan-jangan nanti nuklir juga dikeluarin nih kan begitu ya. Supaya maksudnya dijaga ini. Jangan sampai COVID-19 ini ya merebak. Dan para ilmuwan, para dokter yang ahli di bidangnya ya. Karena walaupun bagaimana ya, saya sendiri ya bukan ahli di bidang kesehatan. Yang lebih tahu kan orang kesehatan. Cara menanggulanginya, dampaknya bagaimana, cara menghindarinya. Ya kita ikutin lah. Dan itu agama. Lah ilmu kesehatan kan bagian daripada agama. Bahwa ilmu kesehatan itu ya bagian daripada ilmu Islam gitu ya. Yang pertama kali yang menemukan konsep kedokteran adalah Ibnu Sina, ulama besar gitu. Bukan siapa-siapa kan begitu ya. Ini kalau ada Ibnu Sina sekarang mungkin dia punya teori bagaimana cara minimal meminimalisir lah COVID-19 ini kan begitu. Jadi jangan terlalu sombong angkuh kita ini. Toh kebahagiaan kita, kegembiraan kita tidak hilang kok di bulan Ramadan.
Idul Fitri tidak hilang, kita masih bisa bersilaturahmi, kita masih bisa menegur, kita masih bisa berbahagia, bergembira. Apalagi zaman sekarang kan ada media lewat medsos, video call dan sebagainya, iya kan? Ya memang banyak khawatirkan nih dari sisi ketahuidan ya, ketahuidan kita di mana kita dihadapkan pada situasi kondisi pandemi saat ini. Momentum Idul Fitri kita di balik hikmah itu banyak sekali orang ketahuidan ini bergantung kepada sisi materi ya. Iya. Ini sisi manusiawi lah ya, menyadari semua orang pun hal demikian. Iya. Nah, kadang-kadang untuk bisa mencapai titik ketahuidan kita tetap kuat nih Kiai menghadapi pandemi, materi yang segala bentuk hari ini, tentu orang merasakan efek atau dampak daripada pandemi di bulan ini. Nah, bagaimana itu untuk mempertahankan ketauhidan kita begitu ya? Yang pasti kita harus sadari bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah tidak lepas daripada skenario Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada ini sebab-sebabnya apa? Ini sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Justru di saat Idul Fitri yang 2 tahun ini kita akan memasuki 2 tahun ini dalam posisi pandemi, justru harus lebih meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Lebih memperkuat syahadat kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Untuk lebih yakin gitu ya. Ternyata tidak sulit bagi Allah merubah dunia ini. Hanya dengan Covid-19 saja robah dunia ini. Budaya, sosial, politik, militer, semuanya dirubah dengan Covid-19. belum merintahin malaikat Israfil gitu ya, buat niup songsong kan begitu ya. Belum. Ini baru yang turun baru Mang Covid gitu ya. Ya, baru Mang Covid doang gitu. Belum uanya, belum incu Covid. Nah, baru Mang Covid doang yang baru turun ini kan. Dan Covid ini kan makhluk Allah. Iya. Kullu ma siwallah wal alam, selain daripada Allah semuanya alam Allah ciptakan gitu ya. Justru ini harus lebih meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keimanan kita, menguatkan syahadah kita bahwa Allah berkuasa. Terus bagaimana cara kita menyikapinya hari ini? Ya, menyikapinya kita ya menjaga diri kita, keluarga kita, ya, sahabat kita, tetangga kita, komunitas kita, agar senantiasa ya mawas diri gitu ya, takwa mawas diri bahwa ini masih pandemi ini belum berakhir, belum selesai pandemi ini, masih terus ya kan. Dan para ahli, para ilmuwan seluruh dunia ya, termasuk bangsa Indonesia ini sebetulnya udah, kalau bilang udah jenuh, udah capek ya, pemerintah aja udah capek, jenuh sebetulnya ya, mengendalikan sesuatu yang memang tidak nampak ini kan begitu. Memang paling melelahkan gitu ya, berpikir sesuatu yang tidak nampak padahal ada gitu ya. Melelahkan gitu ya. Cuman ya ada. Makanya ya tetap harus ikutin ya protokol kesehatan. Ya, ikutin semuanya ya, supaya bisa selesai ini kita ini dari pandemi ini kan begitu. Jadi walaupun situasi itu masih tetap sama dalam keadaan pandemi, jadi tidak akan merubah situasi keimanan kita ya, menjalankan Idul Fitri tentunya. Jadi sebuah hikmah juga ya untuk adanya pandemi ini. Jadi justru kita harus lebih kuat ya kualitas. Ustadz secara pribadi ya, pas adanya pandemi ini langsung seperti diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jujur makanya ketika Ustadz mendengar berita awal-awal pandemi ini kan, secara pribadi ya dibilang sok, dibilang kaget bahwa ternyata Ustadz secara pribadi mengalami sebuah pandemi yang pernah dialami oleh para sahabat zaman Rasul dan sebagainya. Hari ini Ustadz mengalami gitu ya, sehingga langsung ingat lah gitu. Wah iya, zaman Rasul pun ada pandemi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengajarkan tata cara bagaimana menghadapi situasi pandemi. Ingat loh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana kita menghadapi situasi ketika terjadi wabah pandemi. Rasul mengajarkan, bukan tidak mengajarkan. Ingat loh, tidak cuman ahli-ahli kedokteran saja gitu ya, tidak cuman ahli-ahli bakteri atau ahli-ahli kesehatan saja. Rasul sudah pernah mengalami, para sahabat pun mengalami, dan Rasul mengajarkan syariat tata cara bagaimana kita di masa pandemi gitu ya. Jangan menganggap itu tidak ada. Nabi aja ngalamin, sahabat aja ngalamin. Lah memang kita ini siapa? Nabi bukan, sahabat bukan. Wali apalagi, ulama jang jauhin kan begitu ya. Kok sombong-sombongnya gitu ya, mengatakan tidak ada pandemi, skenario dunia. Wah, itu mah terlalu angkuh, terlalu sombong kita ya. Jangan sampai ini wali santri, murid-murid Darul Ulum atau alumni ini bersikap seperti tidak baik lah, tidak baik. Tidak memperlihatkan seorang santri, seorang mukmin yang bijaksana gitu ya, menghadapi situasi pandemi gitu ya. Justru dengan adanya pandemi ini kita diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala bahwa di atas sana ada yang lebih berkuasa dari segalanya. Justru harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita, mawas diri kita. Mawas diri. Bukan ketakutan ya. Mawas diri. Kita juga jangan kalau kata bahasa Cina mah kasing sieunan teuing kan begitu ya. Kasing sieunan teuing begitu ya. Ya mawas diri aja lah, menjaga diri kita, menjaga diri kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita. Gitu ya. Dan bagaimana cara beribadah di saat pandemi? Ada kok syariatnya. Di dalam Islam diajarkan bagaimana cara kita menghindari pandemi juga diajarkan di dalam. Bukan berarti kita tidak percaya dengan takdir Allah, tidak. Kita percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita menghindar dari satu takdir ke takdir Allah lain. Gitu ya. Jangan suka sombong, angkuh. Ini sikap sombong itu sebetulnya subhanallah, ini yang paling bahaya. Sifat sombong itu bisa menimpa seorang ilmuwan. Sifat sombong dan takabur itu. Sifat sombong itu bisa menimpa agamawan atau ahli agama. Sifat sombong itu bisa juga ada di para kiai dan para ustadz atau para santri gitu ya. Ini kan yang paling bahaya, sikap sombong ini kan gitu ya. Sifat kibir itu ya, sombong gitu ya. Aduh, paling bahaya. Justru kan itulah seperti lebah lah, orang mukmin malah. Orang lebah kan enggak sombong, lebah. Paling seneng saya gitu ya, melihat kehidupan lebah gitu ya. Makanya waktu itu ada film Hasyi ya, film Hasyi itu ya, lebah itu. Sampai saya kalau dengar film Hasyi suka nangis gitu ya. Aduh, sampai Hasyi gitu ya. Anak yang baik hati yang mencari ibunya. Kamana ibuna kan begitu ya. Bapaknya kamana gitu ya. Jadi ya itulah. Seharusnya takwa itu adalah kanakhli, seperti lebah gitu ya. Makanya hiduplah seperti lebah seorang mukmin itu. Senantiasa dimanapun berada, senantiasa memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian, tidak mengganggu, tidak menyakiti, ya kan, dengan lisannya, dengan tangannya. Justru senantiasa dimanapun mengayomi, merangkul, menghentikan orang yang menangis, ya kan, kemudian mengajak orang yang cemberut jadi senyum, kan itu orang mukmin kan, menggandeng. Ya kalau lain murid ini jangan main gandeng kan gitu ya. Ya maksudnya menggandeng dalam artian menggandeng dalam bahasa ini ya. Senantiasa ayo merangkul. Ya, tidak memukul ya, merangkul. Tidak memukul gitu ya. Islam ini kan tidak memukul tapi merangkul. Islam ini kan tidak mengejek tapi mengajak. Islam itu kan tidak membenci tapi menyayangi. Islam itu kan tidak menghujat
tapi meluruskan. Islam ini tidak menghancurkan, justru membangun. Islam ini tidak membuat resah, justru membuat orang tenang dan damai. Seperti itu Islam. Luar biasa Ya, ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi sekali lagi kita memiliki banyak hikmah di Idul Fitri tahun ini. Sekali lagi banyak hikmah yang kita hadapi Amin, walaupun amin. di situasi pandemi Amin, justru amin. menambah kualitas keimanan kita, nilai budaya dan ketegangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sama-sama, Ustaz ya Allah. atas kehadirannya di hadapan kita semua. Sekali lagi Amin. mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Terus berada di kita dan biasa mengingatkan kita, saya pribadi Insya khususnya Allah. umumnya untuk kita semua keluarga Darul Ulum, dan tetap semuanya berlangganan di channel YouTube Pesantren Darul Ulum agar tidak ketinggalan seputar info khususnya Darul Ulum di Media Center. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mantap. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah wa ridwana.